Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat seluruh keluarga GPDIL Sadai Magelang. Saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 yang saya percaya firman Tuhan yang akan selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, dan firman Tuhan juga yang akan terus meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ayat yang akan menjadi renungan kita saat ini, saya akan ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab bacaan Alkitab kita hari ini ada di kitab Yesaya pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-17. Saya akan bacakan Yesaya 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, "Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eklat Selisia. Sungguh orang mendaki, pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau." Dan renungan saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan beri judul meratap. Meratap, kata dasarnya adalah ratap, yang berarti menangis. Jadi meratap adalah menangis yang disertai dengan ucapan yang menyedihkan atau keluhan dengan menangis sambil menjerit. Dan kalau kita melihat ada bermacam-macam orang dalam meratap, dalam menangis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui renungan firman Tuhan ini kita akan melihat dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, di mana kalau kita melihat dicatat di dalam kitab Yesaya ini, Yesaya ada satu ratapan yang Yesaya lakukan, di mana dia meratapi ketika dia melihat keadaan yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan hukuman ke atas bangsa-bangsa, di mana kalau kita melihat dari bacaan Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-7 ini berbicara tentang hukuman yang akan Tuhan jatuhkan kepada bangsa-bangsa. Dan di sini kita akan melihat bagaimana nubuatan yang diucapkan kepada Moab, di mana nubuatan ini yang dilihat oleh Yesaya tentang penderitaan yang dialami oleh suku bangsa Moab akibat dari hukuman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dan perhatikan di pasal yang ke-15 sampai pasalnya yang ke-16 kitab Yesaya ini, bagaimana kehancuran yang dialami oleh suku bangsa Moab. Moab adalah satu tempat di mana penduduknya yang dikenal dengan penduduk yang tegar tengkuk, yang keras kepala, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di mana mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan yang terkenal dengan kesombongan mereka, keangkuhan hidup mereka. Dan Moab ini adalah gambaran dari dunia yang penuh dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bandingkan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-13 dikatakan, seorang Moab atau seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan tidak mengizinkan Moab untuk masuk menjadi bagian dalam rumah Tuhan. Kenapa?
Karena suku bangsa Moab ini adalah gambaran dari orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berdosa. Yang kita tahu bagaimana keadaan orang Moab yang penuh dengan keangkuhan hidup mereka. Sehingga mereka harus mengalami penghukuman Tuhan seperti yang dicatat di pasal yang ke-15 sampai pasalnya yang ke-16 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yehezkiel melihat penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Moab ini, di ayat kalau kita melihat di pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Sibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, oleh karena itu seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Yesaya ikut meratap, ikut menangis. Kenapa Yesaya menangis? Kenapa Yesaya meratap? Yesaya meratap di sini karena melihat keadaan Moab yang begitu memprihatinkan. Keadaan Moab yang begitu menyedihkan. Di mana kalau kita melihat di pasal yang ke-5 tadi, 15 ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6, Yesaya berteriak, dikatakan di sana, aku berteriak karena Moab. Yesaya berteriak karena begitu banyaknya orang-orang yang mencari pertolongan, orang-orang yang mencari kedamaian. Kalau kita melihat dikatakan di ayatnya yang ke-15 tadi saya akan bacakan. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat, Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat keadaan yang begitu memprihatinkan. Sehingga Yesaya berteriak, meratap. Dan Nimrin di sini adalah satu daerah yang dikenal dengan kesuburan, kota yang kaya, tempat yang kaya. Dan dikatakan di sana sudah kering. Dan Nimrin di sini menggambarkan anak-anak Tuhan yang mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Gambaran dari anak-anak Tuhan yang mengalami kekeringan rohani. Itulah yang menyebabkan Yesaya ikut meratap. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari firman Tuhan ini? Sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan ini, yang penuh dengan kesulitan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang meratap karena ada begitu banyak orang yang meratap karena kesusahan yang mereka alami, karena penderitaan yang mereka alami. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Melihat keadaan, mengalami keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit dan sukar ini. Sebagai anak-anak Tuhan, yang dapat kita ambil satu pelajaran adalah kita juga mau belajar
untuk meratap. Meratap bukan meratap penderitaan yang kita alami, tetapi di sini kita mau meratapi keadaan dunia yang hari-hari ini. Sebab di dalam Yesaya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau meratap di dalam doa kita. Kita mau datang di dalam doa kita untuk meratapi keadaan dunia ini. Kita meratapi untuk apa? Memohon belas kasihan Tuhan. Sebab apa? Sebab ada begitu banyak orang-orang yang sedang mencari keselamatan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang sedang mencari kedamaian, dan kedamaian yang ada, kedamaian yang diberikan oleh dunia ini tidak kekal, tetapi kedamaian, keselamatan di dalam Tuhan itulah yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat GPDI El Shaddai, mari di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit ini, kita mau berikan waktu-waktu kita untuk meratap di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat yang meratapi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Melalui firman Tuhan, melalui nubuatan ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke 16, di sana kita melihat dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Di ayatnya yang ke-5 dikatakan, pasal yang 16, Yesaya 16 ayat yang ke-6, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah yang menegakkan kebenarannya, dan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu akan mendapatkan keadilan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus meratap, berdoa, bersafaat dengan tangisan kita di hadapan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Dan sebagaimana yang seperti Yesus lakukan di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-42, bagaimana Yesaya meratapi, bagaimana Yesus juga meratapi Yerusalem. Nah, buat kita yang ada sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meratap, mohon belas kasihan dari Tuhan. Dengan keadaan dunia yang kita hadapi hari-hari ini, kita mohon supaya Tuhan berbelas kasihan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan lewat kuasa Roh Kudus. Dan mari kita mau datang di dalam doa kita malam hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu bersyukur bersama-sama dengan jemaat GPDI El Shaddai Magelang lewat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama saat ini, mengingatkan kami bahwa waktumu sudah dekat. Itu sebabnya kami hendak menyanyikan kasih setia dan hukum di dalam kehidupan kami, dan kami hendak bermazmur bagimu ya Tuhan, karena
kami hendak hidup dalam ketulusan hati di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, melihat kepada kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan banyak orang. Jadikan kami orang-orang yang setia di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.